Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kita untuk dapat beribadah kepada-Nya. Sekalipun kita tahu saudara-saudari kita di luar sana banyak sekali mereka yang mendapatkan kesulitan sehingga mereka tidak bisa beribadah ke rumah Tuhan. Tetapi kalau kita yang masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan diberikan fasilitas untuk bisa tetap datang beribadah kepada Tuhan, mari kita mau bersyukur karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan saja, kasih karunia Tuhan saja bagi kita. Meskipun kembali lagi kita harus beribadah di rumah, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bersalaman dengan saudara seiman kita, tapi biarlah itu tidak mengurangi rasa rindu kita untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, mari kita juga membuktikan bahwa kita juga orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan rindu selalu datang kepada Tuhan, khususnya mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan ibadah kita, mempersiapkan hati kita untuk lebih dalam masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mau persilakan setiap jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah segala keterbatasan. Mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur itu menguatkan kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita juga minta Tuhan, minta Roh Kudus Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kita, baik kita ibadah di rumah sendiri maupun ibadah di rumah bersama-sama dengan keluarga. Tapi ketika Roh Kudus hadir, biarlah itu semua boleh menguatkan kita dan membuat kita semakin bersukacita untuk datang beribadah kepada-Nya. Dan kita juga mau mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, di mana kita menyadari itu semua mendukakan hati Tuhan. Biar Tuhan saja yang boleh melayakkan kita datang kepada-Nya, dan ibadah kita boleh menjadi ibadah persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan saja. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan PPK 1, Tuhan berada di bait suci-Nya. Langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, mari sama-sama kita
memuji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Minggu, setiap hari di dalam kehidupan kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita melalui mulut kita, melalui perbuatan kita, melalui cara hidup kita. Kita naikkan PPK 27, Yesusku jaminanmu. Kami memuliakan Engkau bukan hanya ketika kami ada di gedung gereja saja atau sedang beribadah kepada Engkau saja, tapi setiap harinya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi puji-pujian yang harum bagi Tuhan, boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Engkau saja. Kiranya Engkau yang boleh senantiasa memberkati kehidupan kami, terlebih khusus memberkati ibadah pada pagi hari ini, sekalipun kami masih belum bisa bertatap muka, beribadah bersama-sama, dan masih harus beribadah online dipisahkan oleh jarak. Tapi biarlah Tuhan ibadah kami sungguh-sungguh boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup. Dan di tengah segala keterbatasan kami Tuhan, biarlah Tuhan saja yang boleh terus menjaga hati kami, memelihara kehidupan kami, sehingga betapa sulitnya pun kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau memegang kami tahu Engkau memimpin langkah kami. Dan kami juga mohon ya Tuhan, mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Biarlah Engkau saja yang boleh menyucikan dan melayakkan kami Tuhan untuk datang kepada Engkau pada saat ini. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat masih tetap bangkit berdiri karena kita masih mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau bersyukur atas segala berkat Tuhan, karena semua yang Tuhan berikan itu berguna bagi kita. Tuhan berikan kita kesehatan, itu berguna untuk kita, khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan berikan juga kita hal-hal lain, baik itu berkat secara materi ataupun berkat di dalam hati kita, berkat rohani. Semua yang Tuhan berikan berguna bagi kita. Mari kita mau katakan betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Kita mulaikan pujian ini dengan bersukacita. Jemaat bisa menggunakan tangannya untuk berkata bersama-sama. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagi bersama-sama dengan anugerah Tuhan. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mau mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Sangat besar anugerah-Mu. Biarlah pujian ini juga boleh kembali mengingatkan kita bahwa kalau kita mau menang di dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita mau menang, hanya satu caranya, yaitu hanya karena anugerah Tuhan saja. Sehingga kita dengan kesadaran ini, marilah kita mau terus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Katakan, sangat besar anugerah-Mu memberi aku selamat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu pada saat ini untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh kembali menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi dan menolong kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan,
Kami boleh mendapatkan berkat di mana Tuhan yang akan berbicara kepada kami melalui pewartaan firman pada saat ini. Urapi dan berkatilah kami ya Tuhan, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, pada hari ini di dalam kasih Tuhan kita boleh merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7 dengan tema menang atas tekanan hidup. Saudara, saya akan membacakan bagian firman ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku diludahi dan diludahi. Ayat yang ketujuh, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menang atas tekanan hidup. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini mampu atau dapat menghindari tekanan hidup. Saudara yang terkasih, hidup memang tidak lepas dari berbagai tekanan. Tekanan di dalam pekerjaan, tekanan di dalam interaksi sosial, tekanan di dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam berbagai macam hal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mungkin lepas atau bebas dari sebuah tekanan hidup. Selalu ada, selalu datang, silih berganti. Masalahnya tentang sekarang tinggal besar atau kecil, sedang atau besar, itu yang perlu kita perhatikan. Saudara, lebih-lebih di dalam kehidupan saat ini, kita disuguhkan dengan tekanan hidup yang begitu cepat sekali, saudara. Datang dengan begitu cepat, perubahan yang begitu cepat, sehingga tekanan hidup itu semakin hari semakin berat, semakin besar. Tahun ini kita bisa melihat betapa perubahan di dalam kehidupan kita begitu cepat. Awal tahun kita diperhadapkan dengan bencana banjir di mana-mana, dan begitu banyak hal yang terjadi, ekonomi yang mengalami kemerosotan. Belum selesai, kita sudah diperhadapkan dengan virus corona, dan ini terus menekan, dan berbagai macam hal datang menimpa dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa menyerah, merasa tidak sanggup, dan khawatir dengan kehidupan ke depannya. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan kehidupan keluarga saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang akan terjadi kalau kehidupan saat ini semakin hari semakin sulit? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya semasa hidupnya tidak terhindar daripada tekanan. Dia mengatakan di dalam ayat yang kelima demikian, ayat yang keenam, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku diludahi dan diludahi. Saudara, ini ada satu ungkapan di mana Yesaya mau berkata kepada kita bahwa dia pun sebagai seorang nabi di masa lalu menghadapi sebuah tekanan hidup yang begitu besar. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, begitu banyak tekanan kehidupan
kehidupan yang dialami oleh Yesaya. Namun kabar baiknya saudara, dia adalah seorang yang mampu menang atas tekanan hidup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan manusia ada 4 tipe manusia di dalam menghadapi tekanan hidup. Ada 4 sifat atau ada 4 tipe manusia ketika diperhadapkan dengan tekanan hidup. Apa itu saudara? Yang pertama ada yang mengatakan bahwa tipe kayu yang rapuh. Ya, tipe kayu yang rapuh. Apa itu tipe kayu yang rapuh? Orang yang seperti ini memiliki tipe kayu yang rapuh ketika menghadapi tekanan adalah orang yang ketika menghadapi sedikit saja tekanan, maka dia akan putus asa. Orang ini gampang sekali mengeluh pada saat mengalami kesulitan hidup. Sedikit tekanan, dia kemudian mengalami bahkan bisa seperti berada di dalam sebuah kehancuran hidup. Orang ini dikatakan bahwa tipe kayu yang rapuh. Ya saudara, tipe kayu yang rapuh kita bisa melihat di mana saudara? Gampang sekali mengeluh. Gampang sekali mengeluh terhadap sebuah tekanan yang kecil. Pergumulan yang kecil dapat membuat dia mengeluh dan merasa berat kehidupannya. Saudara, tipe yang kedua adalah tipe lempeng besi. Apa itu saudara? Tipe lempeng besi adalah orang yang dalam tipe ini mampu bertahan di dalam sebuah tekanan. Tekanan sebesar apapun datang, dia mampu. Tapi dia tidak akan mampu bertahan ketika tekanan itu terus-menerus menerpa dia. Lama-lama sudah seperti besi, terus ditekan, sekalipun dia kuat, dia akan menjadi bengkok, saudara. Dan kalau sudah bengkok, sulit sekali untuk dikembalikan ke posisi yang semula. Orang yang memiliki tekanan hidup, tekanan lempeng seperti tipe lempeng besi, adalah orang yang kuat menghadapi tekanan, namun dia tidak sanggup menghadapi tekanan yang terus-menerus menimpa di dalam kehidupan dia. Namun saudara, kalau kita melihat dengan fakta kehidupan, bahwa di dalam kehidupan manusia, kita tidak akan pernah terhindar daripada sebuah tekanan hidup. Semakin bertambah umur kita, semakin bertambah hari kita, bertambah pula tekanan hidup di depan saudara dan saya. Saudara, yang ketiga, tipe kapas. Tipe ini adalah tipe yang cukup lentur, yaitu saat tekanan tiba, orang ini mampu bersikap fleksibel. Dia mampu menyesuaikan diri, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Ikut saja, mengalir saja, saudara. Namun positifnya adalah, saudara, dia adalah orang fleksibel. Suasana hatinya, kehidupannya mampu untuk menyesuaikan diri dalam kondisi tersebut. Tapi saudara, ada tipe yang ideal. Tipe yang keempat adalah tipe bola pingpong. Tipe ini adalah tipe yang sangat hebat, saudara. Karena apa, saudara? Tekanan akan membuat dia justru semakin giat untuk bekerja, semakin termotivasi, semakin lebih kreatif. Coba kita perhatikan sebuah bola pingpong. Ketika ditekan, dia akan kemudian memantul. Semakin ditekan, semakin memantul. Saudara yang terkasih, setiap orang memiliki ciri kehidupan, memiliki tipe kehidupan yang berbeda, tergantung waktu pembentukan sewaktu masih kecil. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain di dalam masa pertumbuhannya, semua itu akan mempengaruhi tipe-tipe ini, saudara. Orang tersebut memiliki tipe seperti ini. Dari 4 ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan seseorang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berada di tipe kayu yang rapuh, atau kita ada di tipe lempeng besi, atau mungkin kita ada pada tipe kapas, atau mungkin kita ada pada tipe yang ideal. Saudara, apapun di dalam kehidupan kita, apapun tipe yang saudara miliki saat ini, namun saudara, kita bisa melihat daripada seorang Yesaya menyaksikan kepada kita, dan di bagian Alkitab yang lain, dan fakta kehidupan kita,
Saudara, teori dan juga praktiknya seringkali berbeda. Dan kenyataan kenyataan itu, saudara, kita lihat bersama-sama dalam kehidupan. Wow, tekanan itu semakin hari semakin luar biasa. Kadang-kadang sekalipun orang memiliki tipe bola pingpong, saudara, kadang-kadang pingpongnya juga bisa meletus, saudara, kalau tekanan terlalu berat. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama. Nah, tekanan itu sesungguhnya membentuk watak, karakter, dan sekaligus menentukan bagaimana orang bereaksi di kemudian hari. Saudara, tekanan hidup yang kita alami sebetulnya sedang membentuk apa? Watak kita, karakter kita, dan sekaligus membantu menolong kita untuk di kemudian hari terhadap tekanan yang lebih besar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sikap Yesaya yang menang menghadapi tekanan hidup. Kita akan belajar daripada seorang Yesaya kita belajar dari seorang Yesaya yang menang atas tekanan hidup. Tekanan apa? Banyak sekali. Tapi dia mengungkapkan di dalam ayat yang ke-6, saudara. Dia katakan begini, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Saudara, luar biasa. Dalam kisah hidup seorang Yesaya mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tekanan batin, tekanan fisik, dan juga perekonomian, dan berbagai macam hal dia mengalami, sama seperti dengan kita pada masa kini. Mungkin kita tidak mengalami seperti Yesaya, tapi kita juga mengalami berbagai tekanan saat ini. Di dalam perekonomian, di dalam menghadapi wabah virus corona yang terus semakin hari semakin luar biasa, bahkan mempengaruhi ekonomi kita. Saudara, kita akan belajar dari Yesaya untuk menang dari tekanan hidup. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 kita lihat bersama-sama, dikatakan demikian, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, dalam ayat yang ke-7 ini kita melihat, saudara, di dalam bagian kalimat pertama ini, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Saudara, ini menggambarkan bagaimana sikap Yesaya ketika menghadapi sebuah tekanan. Saudara, di sini kita lihat Yesaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Yesaya berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Ada satu ungkapan keyakinan daripada seorang Yesaya. Dia berkata, tetapi sekalipun ada musuh, ada orang, ada tekanan, ada pergumulan yang datang menimpa hidupnya, seperti orang yang sedang mencabut bulu jenggotnya, saudara, dia katakan, ya. Namun saudara, dalam penderitaan sakit yang demikian, dia berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Saudara, dalam beberapa tafsiran, saudara, ada satu ungkapan yang sangat memberkati saya. Dikatakan demikian tentang tafsiran tentang mencabut jenggot, saudara. Saudara, kalau kita pikir-pikir, saudara, kalau cabut jenggot nggak terlalu sakit, ya. Saya pernah cabut jenggot, ada tumbuh-tumbuh, aduh sakit, saudara, tapi nggak sakit. Sakit tapi nggak terlalu sakit, masih bisa ditahan. Saudara, kalau ada teman kita tiba-tiba bergurau kemudian cabut jenggot, saudara, kita akan tertawa, mungkin sakit tapi kita akan tertawa karena itu semua sebagai bergurau. Tapi bagaimana tiba-tiba ada orang kemudian seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-5, menghina dia, menekan dia, kemudian saudara cabut jenggot, saudara. Cabut jenggot ini sebagai tanda penghinaan, saudara, ya. Tanda pelecehan, tanda diremehkan, tanda tidak dihargai. Sering cabut jenggot, saudara, bayangkan orang yang tidak dikenal atau orang yang sedang melukai kita kemudian cabut jenggot, saudara. Ini sebagai lambang di mana di mana Yesaya sedang berada dalam satu tekanan batin yang begitu luar biasa. Dia sedang berada di dalam luka yang begitu luar biasa. Ketika dia diremehkan, ketika dalam bagian dikatakan jenggotnya dicabut, saudara.
Tapi dia berkata dalam kesemuanya itu, dalam setiap pergumulan, mungkin tidak ada orang yang mencabut jenggot kita saat ini, tapi corona mencabut jenggot saudara ya, membuat kita berada di dalam sebuah tekanan hidup yang begitu luar biasa. Saya melihat begitu beberapa orang yang usahanya kemudian ditutup saudara, beralih usaha, buka usaha baru, bukannya untung malah buntung saudara, tutup lagi. Dan itu kemudian membuat modalnya semakin hari semakin terkuras. Buka usaha ini nggak bisa, buka usaha itu nggak bisa. Saudara, corona memang sedang mencabut jenggot kita. Tapi dalam bagian ini saudara, kita bisa menang. Seperti Yesaya, dia berkata, Tuhan, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dalam bagian ini ada satu gambaran Yesaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun pergumulan sedang menimpa kehidupannya, sekalipun tekanan sedang menimpa dia, dia mampu menang karena dia betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Soal yang kedua, dalam ayat ini kita akan melihat bersama-sama bahwa dikatakan, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Yang kedua saudara, dalam bagian ini, dalam kalimat yang kedua, kita menemukan bahwa Yesaya meneguhkan hatinya. Ketika dia menghadapi tekanan hidup, dia meneguhkan hati pertama di dalam Tuhan. Yang kedua, meneguhkan hati untuk menghadapi tekanan itu. Bagaimana dia meneguhkan hati? Saudara, tidak gampang, tidak mudah saudara. Namun kita akan melihat bersama-sama. Saudara, dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, ini yang dilakukan oleh seorang Yesaya. Dia berkata bahwa Tuhan sudah memberi kepada dia, sudah memberikan anugerah. Anugerah apa saudara? Dikatakan di sini, memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ini suatu anugerah yang luar biasa ya. Saudara, dalam tekanan yang begitu berat, kemudian dia berkata, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya meneguhkan hati di dalam Tuhan dan di dalam menghadapi tekanan hidup. Dia menyadari Tuhan sudah memberi berkat. Dia tidak mengatakan besar dan kecil, tapi dia menyebutkan berkat ini. Kalau kita lihat ya, sederhananya, lidah seorang murid, bukan uang segudang, bukan keuntungan yang begitu luar biasa, bukan gaji yang begitu luar biasa, bukan cuan yang begitu luar biasa. Namun saudara, di sini kita bisa melihat dari berkat yang terlihat kecil itu pun Yesaya kemudian memberkati. Maka saudara, dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Saudara, kalau kita melihat suatu tekanan hidup yang dialami oleh seorang Yesaya, dia mengalami tekanan yang sangat berat dalam kehidupannya. Harusnya dia mendapatkan penghiburan, bukan? Pada waktu dia mendapatkan tekanan yang ada di dalam ayat yang ke-6, harusnya dia mendapatkan penghiburan. Harusnya dia mencari penghiburan. Tetapi saudara, ketika dia meneguhkan hati dalam Tuhan, kita melihat dalam tekanan, Yesaya tidak hanya fokus tentang dirinya, tetapi dia juga melihat kepada orang lain. Dia mau memberkati kepada orang lain. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana ada sikap daripada seorang Yesaya. Ketika dalam tekanan pun mau memperhatikan, mau berbagi kasih, mau menjadi saluran berkat, tidak hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Saudara, orang yang tidak mampu menghadapi tekanan adalah orang yang hanya fokus tentang
dirinya sendiri. Pada waktu kita hanya terus memikirkan diri sendiri, memikirkan tentang kenyamanan kita sendiri, memikirkan ketenangan, memikirkan diri kita, dan tidak mampu lagi untuk melihat kepada orang lain, maka saudara, kita akan kalah dan terus kalah menghadapi pergumulan. Paling tidak dalam perasaan, paling tidak dari semangat kita, paling tidak dari semangat juang kita. Orang yang hanya memfokuskan kepada dirinya sendiri akan sulit menang terhadap tekanan hidup. Saudara yang terkasih dari Tuhan, Yesaya dalam bagian ini, sekalipun dia berada dalam tekanan, sekalipun dia membutuhkan penghiburan, tetapi saudara, dia mendapatkan penghiburan ketika dia pun mau berbagi kepada orang lain. Dalam bagian ini dikatakan, Tuhan sudah memberikan berkat dalam hidup saya. Tuhan sudah memberikan lidah sebagai seorang murid. Tuhan sudah memberikan karunia dalam hidup saya. Maka saudara, dengan karunia itu, dengan berkat itu, kemudian dia memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih dan lesu. Saudara, di dalam menghadapi tekanan hidup, kehidupan kita pribadi lepas pribadi, pertama-tama kita harus melihat apa sih berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lidah seorang murid, atau Tuhan sudah memberikan berkat bahkan lebih daripada yang disampaikan dalam bagian ini. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Ada waktu, ada tenaga, dan berbagai hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maukah kita belajar seperti Yesaya untuk berbagi, untuk seperti dalam bagian ini, membagikan berkat yang ada dalam kehidupannya? Paling tidak saudara, lidah seorang murid untuk saudara dalam bagian ini memberi semangat yang baru kepada orang yang letih dan lesu. Saudara, kita lihat ini yang pertama yang telah dilakukan oleh Yesaya ketika dia meneguhkan hati di dalam Tuhan dan ketika meneguhkan hati menghadapi tekanan hidup. Saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara, dalam bagian ini kita akan melihat bahwa Yesaya menatap ke depan ketika dia mau bergantung kepada Tuhan, ketika dia seutuhnya bergantung percaya kepada Tuhan. Kita melihat saudara, suatu teladan hidup dari sikap hidup seorang Yesaya. Dia mau menatap ke depan saudara, dia mau melihat ke depan kepada rencana Allah, kepada panggilan Allah di dalam kehidupannya. Saudara, ketika dia mau berkata begini saudara, dalam ayat yang ke-7, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Saudara, ini satu perkataan, suatu pernyataan bahwa dia sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima, ketika dia berkata, aku tidak berpaling ke belakang. Karena dia apa saudara? Percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dia terus mau mengarah ke depan. Saudara, dalam tekanan hidup, dalam kehidupan kita hari demi hari, mungkin saat ini mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang berbicara dengan saya, mohon didoakan untuk kehidupan, bukan ekonominya saudara, bukan dia mengalami kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi usahanya. Dia sudah berusaha buka ini, kemudian tutup lagi, kemudian buka baru, tutup lagi, buka baru, sudah 2 kali, berarti 3 kali usaha. Usaha yang lama tutup, buka baru tutup, buka baru tutup lagi saudara. Dalam pandemi yang seperti ini, saudara yang terkasih, saya hanya bisa berkata kepada dia, kalau begini berdiam diri dulu, nanti modalnya habis. Untuk saat ini, minta kepada Tuhan. Jangan sampai terburu-buru, terus buka dan habis. Lihat dulu, jangan cepat-cepat. Saudara, mungkin orang lain punya masalah yang baru. Ada yang gajinya dipotong, ada kemudian tekanan hidup yang lain, dipecat, mencari pekerjaan sulit, dan berbagai hal. Semua real, nyata di dalam kehidupan kita. Tapi Yesaya berkata, dalam setiap kesulitan yang kita alami,
kita harus bersyukur. Paling tidak Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menjalani. Dan di dalam kesulitan yang sedang kita alami, seperti Yesaya alami, saudara, mari kita mau percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Pasti ada sebuah rencana yang terbaik yang sedang Tuhan rencanakan ke depan. Bukan hanya saudara yang sedang berada dalam kesulitan, kita semua sedang berada dalam kesulitan masing-masing. Pergumulan, persoalan yang datang. Percayalah, ada satu rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan juga di dalam kehidupan kita, saudara, percayalah bahwa ada panggilan Tuhan yang sedang Tuhan memurnikan bagi kita. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja, dalam tanggung jawab terhadap kehidupan kita. Yesaya ketika menjalani kehidupannya, di dalam tekanan, akhirnya dia menang di dalam panggilan hidupnya, di dalam perjalanan kehidupannya, dalam setiap tekanan hidupnya. Karena yang pertama, saudara, dia mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Dan kedua, saudara, dia memiliki sikap hati yang kedua, yaitu meneguhkan hati. Pertama, teguh di dalam Tuhan, mau meneguhkan terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun seolah-olah membuat sulit untuk percaya dalam keadaan tekanan. Dan kemudian yang kedua, dia teguhkan hati dengan cara apa, saudara? Bukan berdiam diri. Dia mulai memikirkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Ada berkat yang Tuhan sudah berikan. Mungkin, saudara, kita memiliki lebih daripada Yesaya. Ada berkat jasmani, ada berkat kesehatan, ada berkat tenaga, ada berbagai macam berkat. Mari kita mulai melangkah seperti Yesaya untuk tetap memberkati, memberikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak hanya berfokus tentang diri kita sendiri, tapi lihatlah, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Sekalipun tekanan, sekalipun pergumulan, sekalipun masalah, bukankah sampai saat ini kita masih hidup oleh karena anugerah daripada Tuhan? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, semua kesulitan sesungguhnya adalah kesempatan bagi jiwa kita untuk terus bertumbuh. Ekonomi mungkin bisa merosot, pergumulan di dalam keluarga semakin hari mungkin semakin banyak, di dalam pekerjaan, di dalam berbagai hal semakin meningkat. Tetapi Tuhan berkata bahwa di dalam pergumulan itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh. Jiwa kita, kehidupan kita bertumbuh dalam Tuhan, mematangkan kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan yang semakin hari, saudara, tentunya akan bertambah tekanan dan kesulitan yang berbeda. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menang atas tekanan hidup. Kita belajar daripada Yesaya di dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ada dua hal, saudara. Yang pertama, Yesaya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Yesaya meneguhkan hati, baik untuk percaya di dalam kesulitan kepada Tuhan. Dan yang kedua, meneguhkan hati untuk terus melangkah di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri dari tekanan hidup. Selama kita masih hidup, tekanan itu masih ada, akan terus ada. Tapi kita belajar untuk meneguhkan hati seperti seorang Yesaya. Biarlah renungan pada saat ini boleh senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari demi hari yang kami alami begitu berat. Pergumulan datang silih berganti, baik dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam keluarga, dan dalam kehidupan tiap-tiap waktu, khususnya di dalam situasi yang sulit sekarang ini. Namun kami bersyukur memiliki Allah
yang setia menuntun kami. Ajarlah kami untuk seperti Yesaya, yang selalu bergantung kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada kuasa Allah, yang selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan percaya bahwa Allah menyertai kehidupannya selamanya. Ajarlah kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, untuk senantiasa teguh di dalam Engkau, untuk senantiasa teguh di dalam iman kami kepada Engkau, walaupun dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Dan ajar kami, di dalam kami meneguhkan hati mengiring akan Dikau ya Tuhan. Kami juga belajar daripada Yesaya untuk selalu melihat atas kasih karunia Tuhan, atas berkat, atas kekuatan, atas anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak hanya memfokuskan diri kepada diri kami, melihat kesusahan hati kami, melihat kesulitan hidup kami, tapi kami juga belajar untuk menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami, dan dalam Tuhan kami akan beroleh kemenangan atas setiap tekanan hidup, seperti Yesaya di dalam kehidupannya, menang atas tekanan hidup di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dan biarlah kami tetap senantiasa bergantung dan berserah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada liturgis. Ya, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahannya melalui rekening gereja GKBJ, rekening gereja kita. Untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan, mari sama-sama kita mau mengangkat satu pujian, memuji Tuhan kembali dengan pujian di sini, Aku Bawa Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan, berapapun jumlahnya Tuhan persembahan yang kami berikan, biarlah semuanya itu Tuhan boleh melihatnya dari hati kami. Tuhan boleh mendapati hati kami, memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan penuh sukacita, menyadari betapa banyaknya berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami. Dan biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan boleh dengan bijaksana dikelola oleh orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun, khususnya di gerejamu, gereja kami, GKBJ Bekasi. Dan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, pekerjaan kami maupun usaha yang kami lakukan, sungguh kami mohon pertolongan dari Tuhan saja. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sebentar lagi akan berakhir.
Mari sama-sama jemaat bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Kami datang bersyukur kepadamu pada saat ini, karena kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, bahkan sampai sebentar lagi akan berakhir. Biarlah kiranya semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, urapan dan berkat Tuhan terus turun atas mereka semua. Biarlah kasih dari Allah Tritunggal melimpah atas mereka, dan biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan, menolong, memberkati mereka di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan, hamba berdoa juga bagi sidang jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa memberkati seluruh jemaat ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang sedang bergumul atas kehidupannya, mari Engkau hadir atas kehidupan jemaat kami Tuhan, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hadirlah bagi mereka, hiburkanlah hati mereka, kuatkan dan teguhkanlah di dalam hidup mereka. Tolonglah mereka Tuhan, pimpinlah mereka ya Tuhan. Biarlah kasih Allah senantiasa dicurahkan atas kehidupan jemaat kami. Berkati mereka Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah atas setiap anak-anak Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.